Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hafiz. Sama-sama Ibu. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Iya, Ibu. Di sini kalau Ibu menyebutkan nama kalian, kalian menyebutkan nama makanan favorit kalian, oke? Oke, Ibu. Nah, di sini ada Nurulita. Hadir. Apa makanan favorit kamu? Sate ayam, Bu. Kamu Syifa Kurnia? Cookies, Bu, cookies. Cookies. Aduh. Kalau Ida Marina hadir? Hadir, Bu. Makanan favoritnya apa? Mie gacoan. Mie gacoan. Jangan banyak-banyak ya, nanti sakit perut terus kena lambung. Kena lambung, Bu. Ya. Terus ada Salsabila. Hadir, Bu. Apa makanan favorit kamu? Durian. Durian. Nah, baik. Jangan banyak-banyak nanti begah. Oke. Selanjutnya ada Syarafa. Saya, Bu, hadir. Makanan favorit kamu apa? Udang. Udang. Ya, Udang apa? udang balado. Udang balado. Baik. Selanjutnya ada Hafiz. Saya Bu. Apa makanan favorit kamu? Aku suka ayam Bu. Ayam apa? Ayam kremes. Oh, ayam kremes. Ayam kremes itu sama kayak ayam itu bukan? Ayam serundeng. Oh beda. Oh, beda. Ibu baru tahu. Baik. Di sini ada yang belum di absen? Ada, Ibu. Siapa? Muhammad Sirikret Haji sakit. Oh, sakit. Sakit apa dia? Nggak tahu, Bu, udah 2 hari. Oh, ya udah. Ya udah, kalau kayak gitu semoga Muhammad Siddiq Repanji diberikan kesehatan dan bisa kumpul lagi bareng di pertemuan selanjutnya. Amin. Baik. Di sini siapa yang masih ingat pertemuan kemarin itu belajar tentang apa? Teks deskripsi. Siapa yang tahu pengertian dari teks deskripsi? Masih ingat? Ibu. Siapa? Salsabila? Ya, Bu. Apa teks deskripsi? Teks deskripsi itu sebuah teks yang menggambarkan objek-objek secara rinci. Baik, terima kasih untuk Salsabila. Oke, pertemuan sekarang Ibu akan membahas mengenai teks prosedur. Siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Apa sih, Pak? Teks prosedur adalah tahapan atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Contohnya seperti apa? Membuat instan, Ya. menyalakan laptop. Ya, baik, betul sekali. Itu tepat sekali untuk Syifa. Tepuk tangan untuk Syifa. Mantaplah Syifa. Nah, sekarang di sini kita akan membahas teks prosedur ya. Iya, Bu. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ada 5 tujuan pembelajaran. Ibu minta Syarafa untuk membacakan tujuan pembelajarannya ya. Baik, yang pertama, kami mampu menjelaskan pengertian teks prosedur secara tepat. Selanjutnya, ya. Yang kedua, kami mampu
ada tujuan, bahan dan alat atau dan langkah-langkah. Yang ketiga, kami mampu menyebutkan ciri kebahasaan teks prosedur, ada kalimat perintah, kata kerja aksi, dan juga konjungsi temporal. Oke. Selanjutnya Syifa, kamu jangan bercanda terus dengan Nurulita ya. Kamu bacakan tujuan pembelajaran yang keempat. Kami mampu menganalisis contoh teks prosedur untuk menemukan strukturnya. Selanjutnya ya. Kami mampu menyusun teks prosedur sederhana secara sistematis. Baik, terima kasih Syifa sudah membacakan. Terima kasih juga siapa telah membantu saya untuk membacakan dari tujuan pembelajaran. Nah, ini membuat tujuan pembelajaran ini agar kalian ini bisa mencapai pembelajaran materi hari ini sesuai dengan 5 tujuan pembelajaran hari ini. Dan setelah itu, Ibu akan membuat kalian dalam kelompok, dibagi dalam 3 kelompok ya. Nanti Ibu bagi kelompok ya. Ya, Ibu. Selanjutnya ada pembahasan mengenai kalian tahu gak ini? Di gambar ini kalian ada yang tahu ini apa? Bahasa. Kalian tahu gak cara pembuatannya itu seperti apa? Belum tahu. Nah, tahu gak bahan-bahannya apa aja? Tahu, Bu. Apa? Daging, Terus? terigu, Terus apa lagi? batu. Nah, betul sekali, ada air ya. Nah, teks prosedur ini akan membahas bagaimana proses, cara pembuatan, alat yang digunakan, bahan-bahan dan lain sebagainya. Nanti siapa tolong perhatiannya ya. Ya, Bu. Nanti kita di pertemuan ini akan membahas mengenai tahapan, langkah-langkah, cara, bahan dan lain sebagainya. Oke? Iya, Bu. Nah, selanjutnya ada apa itu teks prosedur? Pengertiannya yaitu teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu kegiatan seperti itu. Nah, contohnya tadi ada yang suka mie gacoan ya. Nah, mie gacoan itu bisa loh dibikin sebagai teks prosedur mulai dari cara pembuatan, langkah-langkah pembuatan, terus bahan yang digunakan serta alat yang digunakan seperti itu. Nah, kalian paham kan pengertian dari teks prosedur itu apa? Bu, Ya, kenapa? izin saya ingin bertanya, Ya. apa tujuan teks prosedur tersebut, Bu? Oh, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu tampung dulu karena materi pertanyaan berikut ada dalam materi Ibu ya. Tolong disimak semuanya. Ibu. Nah, apa tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu, apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab, Ibu. Terima Baik, kasih. sama-sama. Selanjutnya, kalian tahu gak sih ada berapa struktur teks prosedur? 4. Apa aja coba Syifa? Tujuan, material, langkah-langkah, sama terakhir itu penutup, Bu. Betul. Mantap Syifa, betul sekali. Kamu sudah tahu ya, ini itu materi dari kelas SMP. Iya, SMP. Dan diulas lagi di SMA. Nah, betul sekali, dari struktur teks prosedur itu terdiri dari 4. Saya minta Nurulita membacakan tujuan. Dipersilakan Nurulita. Yang pertama, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Terima kasih, hebat sekali kamu. Selanjutnya saya minta Syarapa membacakan nomor 2 mengenai material. Baik, yang kedua
kedua, Ya. ada material. Itu merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Betul, dalam teks prosedur itu membutuhkan struktur material karena agar kita itu tahu apa saja bahan, alat yang digunakan dalam suatu kegiatan yang kita akan lakukan. Seperti itu. Yang kedua, saya minta Salsabila. Dipersilakan. Ya, yaitu ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Baik, terima kasih Salsabila. Nah, betul sekali. Langkah-langkah itu perlu dalam struktur teks prosedur agar langkah-langkahnya itu harus dibuat secara sistematis. Penegasan ulang. Hei, kamu yang di barusan yang sapinya Salsabila, coba kamu bacakan nomor 4. Kamu jangan ngobrol terus dari tadi. Silakan. Kamu jangan ketawa, sok silakan. Baik, yang keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Ya, terima kasih Ida Marina. Selanjutnya ada membahas mengenai ciri-ciri teks prosedur. Nah, terdapat 7 ciri dari teks prosedur. Yang pertama yaitu, tolong diperhatikan. Ya, perhatikan ya. Ada berapa ciri teks prosedur? 7. Baik, betul sekali. Ada 7. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Nah, dalam teks prosedur terdapat 7 ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Nah, dalam teks prosedur kalimat perintahnya itu seperti siapkan telenan dan pisau. Nah, telenan dan pisau ini untuk memotong atau mengiris sesuatu. Yang kedua yaitu terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi. Dan yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Kalian kenapa main HP terus? Ibu minta kamu membacakan kaidah kebahasaan yang pertama. Silakan. Kalau yang pertama ada kalimat imperatif atau Bukan kalimat dulu. oh, maaf dulu. Ya. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Kalimat tersebut adalah yang pertama ada kalimat imperatif atau perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Betul sekali. Nah, contoh kalimat imperatif yaitu masukkan gula ke dalam gelas. Nah, itu tuh termasuk dalam kalimat imperatif yang menggunakan kata kerja dengan perintah seperti itu. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Seperti itu. Kalian paham? Paham, Bu. Baik. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi, memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberikan tanda baca tanda tanya seperti itu. Yang kedua ada kaidah kebahasaan yaitu konjungsi. Saya minta Nurulita untuk membacakannya.
Konjungsi juga sering disebut sebagai kata penghubung dalam teks prosedur. Konjungsi yang kita bahas terdiri dari dua macam, yakni A. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan Kamu syarat. jangan ngobrol terus, itu temannya lagi membacakan teksnya. Dengerin. Yang B. Konjungsi temporal. Jenis konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Yang ketiga ada numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Ya, betul. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalnya, pertama, masukkan gula ke dalam gelas. Kedua, aduk gula. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalnya, pertama, siapkan gelas dan gula. Kedua, siapkan air panas yang sudah mendidih. Ketiga, masukkan gula ke dalam gelas dan air mendidih, serta masukkan teh kantong. Lalu diaduk secara merata, seperti itu contohnya. Yang keempat, pronomina. Nah, pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda, pronomina dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pronomina penunjuk. Kata ganti untuk menggantikan benda, contohnya ini, itu, tersebut. Yang kedua, pronomina. Kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita, kalian, kami. Seperti itu. Yang kelima, verba. Kaidah kebahasaan terakhir dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi dua macam. Ibu minta Hafiz membacakan karena kamu dari tadi tidak memperhatikan saya. Sok dipersilakan. Pertama. Yang mana, Bu? Yang tuh kan yang mana? Kan kamu nanya yang mana? Saya tadi sudah verba, kamu yang ini. Bagian aku verba. Verba material, kata Ya. kerja yang berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Sudah, Bu? Yang kedua ada verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Baik, terima kasih Syarafa. Sama-sama Ibu. Ya. Selanjutnya di sini ada contoh teks prosedur. Bisa dilihat nih, cara membuat nasi goreng lezat. Nah, tujuannya itu membuat nasi goreng yang lezat dan praktis. Bahan-bahannya apa aja? Boleh sok dipersilakan dari satu. Nah, selanjutnya ini contoh dari cara membuat nasi goreng yang lezat. Tujuannya yaitu membuat nasi goreng yang lezat dan praktis. bahan-bahannya Syifa. Bahan-bahannya 2 piring nasi putih, 2 sendok bawang putih cincang halus, 1 butir telur, 2 sendok makan kecap manis, setengah Yang sendok kecap. garam, setengah sendok teh manica bubuk, dan 2 sendok minyak sendok makan. Tuh. Alat-alatnya yang pertama ada wajan, spatula, dan piring saji. Nah, langkah-langkahnya dalam teks prosedur seperti ini. Contohnya, pertama, panaskan minyak. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng di wajan dengan api sedang. Langkah kedua yaitu tumis bawang putih. Masukkan bawang putih, cincang, tumis hingga harum dan berwarna keemasan. Yang ketiga yaitu masukkan telur orak-arik hingga matang. Yang keempat, masukkan nasi.
tambahkan kecap manis, garam dan merica bubuk. Aduk hingga nasi berwarna merata dan bumbu tercampur sempurna. Dan keenam, cek rasa, cicipi nasi goreng dan sesuaikan rasa jika perlu ditambah. Tambahkan sedikit garam atau kecap manis sesuai selera. Yang ketujuh, sajikan. Angkat nasi goreng, pindahkan ke piring saji. Yang kedelapan, nasi goreng siap dinikmati. Nah, nasi goreng siap dinikmati ini merupakan simpulan dari struktur teks prosedur. Nah, ini merupakan cara membuat nasi goreng dalam teks prosedur. Pertama yaitu harus ada tujuan, kedua harus ada bahan, ketiga alat, dan keempat yaitu langkah-langkah, dan yang kelima itu simpulan atau penutup. Nah, kalian paham kan sampai sini materi yang kita bahas hari ini? Paham, Bu. Gak ada yang ingin ditanyakan gitu? Tidak, Bu. Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu minta kalian untuk berkelompok. Duduk kelompoknya itu anggota kelompoknya itu sesuaikan saja dengan tempat teman sebangkunya ya. Baik, Bu. Thank you, Bu. Bentar ya. Kelompok ini kelompok 1 Hafiz dan Syarafa, kelompok 2 Salsabila dan Ida Marina, kelompok 3 kenapa kalian tadi? Kelompok 3 yaitu Cipa dan Nurulita. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kalian per kelompok 1 lembar ya. Ini ya, Bu. Maaf, itu ke sampingnya ya. Nah, di lembar kerja peserta didik terdapat nama kelompok. Nama kelompoknya itu nama kelompok aja, kalian kelompok berapa dan ya. Yang kedua, anggota kelompoknya yaitu teman sebangkunya ya. Baik, Ibu. Di situ ada petunjuk cara membuat es teh manis, bahan-bahan, langkah-langkah. Nah, kalian perhatikan pertanyaannya. Sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Nah, kalian isi dan nanti salah satu dari kalian untuk mempresentasikannya ya. Siap, Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Silakan, saya berikan waktu 7 menit untuk pengerjaannya. Ini tulis nama kelompoknya ya? Iya, pertanyaan. Ini paham kan dari pertanyaannya? Iya. Silakan kerjakan dengan baik ya. Bu, ini kenapa nggak di? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Sok silakan dari kelompok 1, 2, dan 3 perwakilannya ke depan untuk mempresentasikannya ya. Kelompok 2, ada kesalahan? Ya, silakan. Saya ya. Ya. Baik. Sebentar, Sok, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 bersama rekan saya yaitu Muhammad Hafiz. Di sini saya akan membagikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa tujuan teks prosedur di atas? Tujuannya itu membuat es teh manis. Sebutkan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, bahan-bahan lainnya ada di atas. 1 kantong teh celup, 2 sendok makan gula pasir, 200 ml air panas, es batu secukupnya. Tuliskan langkah-langkah dari teks di atas. Langkah-langkah itu yang pertama, masukkan kantong teh ke dalam gelas, tuangkan air panas, lalu tunggu hingga teh larut, tambahkan gula pasir, aduk hingga larut. Yang terakhir, tambahkan es batu, es teh manis siap dinikmati. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika salah satu langkah tidak dilakukan? Yang terjadi adalah tidak akan menjadi es teh manis. Terima kasih. Terima kasih, Syarafa. Selanjutnya. Nah, apa tujuan teks prosedur di atas? Tujuannya yaitu harus membuat es teh manis. Ya. Sebutkan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan itu 1 kantong teh celup, 2 sendok makan gula pasir, 200 ml air panas, es batu secukupnya. Tuliskan langkah-langkah dari teks di atas. Langkah-langkahnya itu memasukkan kantong teh ke dalam gelas, tuangkan air panas, lalu tunggu hingga teh larut, tambahkan gula pasir, aduk hingga larut, tambahkan es batu, es teh manis yang dinikmati. Nah, menurutmu apa yang akan terjadi jika salah satu langkah tidak dilakukan? Jika tidak dilakukan, maka es teh manisnya itu tidak akan
tidak akan tersaji dengan sempurna. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Saya suka perwakilan dari kelompok 3. Yang pertama, apa tujuan teks prosedur di atas? Tujuannya adalah membuat es teh manis yang enak. Kedua, sekarang bahan-bahan yang diperlukan. Ada 1 kantong teh celup, 2 sendok makan gula pasir, 200 ml air panas, 1 sendok secukupnya. Tuliskan langkah-langkah dari teks di atas. Langkah-langkahnya: masukkan kantong teh ke dalam gelas, tuangkan air panas, lalu tunggu hingga teh larut, tambahkan gula pasir, aduk hingga larut, tambahkan es batu, es teh manis siap dinikmati. Menurutmu apa yang akan terjadi jika salah satu langkah tidak dilakukan? Tidak bakal menurut saya yang terjadi adalah menjadi es Kenapa kamu ketawa? teh manis hangat, Bu. Ya, baik, terima kasih atas kalian sudah dapat mempresentasikan dan kalian bisa mengerti dari apa itu teks prosedur. Ibu minta kalian untuk duduk kembali dan yang lainnya untuk berikan tepuk tangan. Selanjutnya yaitu terima kasih ya yang sudah mempresentasikan. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya yaitu Ibu, kegiatan akhirnya Ibu mau melihat kemampuan kalian itu sudah sampai mana mengenai teks prosedur. Ibu minta kalian untuk men-scan batang kode di depan ya. Ibu dipersilakan. Apakah kalian sudah bisa akses? Sudah. Iya, iya. Sok, silakan. Ada yang kesusahan? Kamu kenapa itu topengnya? Sudah selesai? Baik, terima kasih yang sudah melakukan tes tersebut. Nah, dalam tes tersebut terdapat apa saja? Terdapat pengertian mengenai teks prosedur. Kedua, Langkah-langkah untuk membuat teks prosedur. ketiga, Tujuan teks betul. Terima kasih kalian sudah paham atau sudah paham mengenai materi kali ini tentang teks prosedur. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan materi kegiatan hari ini. Silahkan. Saya, Bu. Silahkan Syifa. Kesimpulan materi kita hari ini adalah kita jadi tahu pengertian dari teks prosedur, yaitu sekali. teks yang berisi langkah dan tahapan. Terus kita jadi tahu ciri-ciri dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Betul. Terima kasih Syifa atas pertanyaannya, atas pernyataannya dari kamu. Betul sekali. Teks prosedur, kesimpulannya yaitu teks prosedur memiliki ciri, kaidah kebahasaan, serta struktur dan lain sebagainya. Untuk itu, Ibu minta di minggu depan kalian membuat rangkuman mengenai teks prosedur yang Ibu berikan tadi ya materinya ya. Bisa dipahami? Bisa. Bu. Untuk itu, jika kalian bisa paham, baik, jika kalian sudah paham atas materi yang Ibu sampaikan, Ibu minta kalian di minggu depan untuk membuat rangkuman mengenai materi kali ini. Untuk itu, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Ibu minta Hafiz untuk menutup pembelajaran kali ini, untuk memimpin doa. Baik. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Hafiz. Tunggu teman-teman, Ibu tadi ada sedikit snack untuk yang maju ke depan. Dipersilahkan untuk maju lagi agar mendapatkan ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya. Kamu itu ngambil punya siapa? Saya bukan Oh, kakek
ketinggalan. Ya udah, untuk itu Ibu pamit undur diri ya. Sampai ketemu di minggu depan. Kalian pulangnya hati-hati dan jangan pulang duluan, nunggu bel dulu ya. Ya. Duluan ya.